Lu percaya nggak sih, Rin, kalau sebenarnya Malaysia itu telah jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang? Padahal 40 itu hak kita. Papua itu miskin bukan karena kami bodoh. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-react beberapa video yang lagi viral hari ini di Indonesia. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Papua itu miskin bukan karena kami bodoh, bukan karena kami malas. Papua itu miskin karena kalian miskinkan kami. Kalian datang atas nama pembangunan, tapi yang kami lihat, tanah kami diambil, gunung kami dilubangi, laut kami dicemari, dan suara kami dibungkam. Kamu sebut kami bagian dari NKRI, tapi kenapa kami selalu diberlakukan seperti bukan siapa-siapa? Kamu isap emas kami, kamu angkut kayu kami, kamu anggap hutan kami kosong, padahal itu rumah roh nenek moyang kami. Kami tidak butuh belas kasihanmu, kami butuh keadilan. Di mana keadilanmu? Papua yang kalian bilang bagian dari Indonesia, bagi kami adalah tanah luka. Luka yang belum kering sejak kalian rebut kemerdekaan kami. Kami hidup lara di negeri leluhur kami sendiri. Tapi dengar baik-baik, kami belum mati. Dan kami tidak akan diam. Karena satu hari nanti, suara dari tanah ini akan bergema lebih keras dari suara peluru. Kami akan bangkit bukan untuk minta dikasihani, tapi untuk menuntut yang seharusnya sudah jadi milik kami, harga diri dan keadilan. Ini bukan hanya tentang Papua, ini tentang siapa yang berani berdiri di sisi yang benar, karena tanah ini tidak pernah kosong. Beberapa bulan yang lalu itu pernah terjadi juga di kampung saya guys. Di kampung saya di Jember juga akan ada aktivitas penambangan. Namun kami masyarakat Jember itu menolak. Jadi sebenarnya kita-kita itu, kami warga negara Indonesia khususnya itu, kami bukan tidak mau di tempat kami ada aktivitas penambangan. Tetapi yang kami tidak mau itu, yang takut itu, kita itu takut. Seperti di Papua ini contoh yang gamblangnya, betapa kayanya tanah Papua, tetapi masyarakatnya kalian bisa lihat sendiri, sangat tertinggal. Ya kita lihat dari pembangunan, sekolah, semuanya tertinggal di Papua itu daripada di tempat kita sendiri. Itu jauh tertinggal. Itu adalah gambaran kenapa masyarakat Indonesia itu tidak mau dan tidak suka dengan pemerintah untuk membuat tambang baru. Karena bagi kami itu pemerintah itu hanya janji untuk mensejahterakan rakyat, tapi nyatanya kesejahteraan itu nggak ada gitu. Jadi itu yang kami takutkan sebenarnya. Itu kenapa kami menolak. Bukan menolak negara kita menjadi kaya, bukan sebenarnya. Itu alasannya. Dan teman-teman yang menolak di Raja Ampat mau ditambang, di tempat-tempat lain banyak pertambangan yang masyarakatnya itu tidak setuju. Ya itu sebenarnya, seandainya pemerintah betul-betul mau mensejahterakan rakyat, Papua akan sejahtera lebih dahulu daripada kita. Emas guys di sana. Tapi buktinya saudara-saudara kita sekarang, kalian tahu sendiri,
Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Percaya nggak sih Rin, kalau sebenarnya Malaysia Ini itu dia, telah guys. jauh melampaui Indonesia dalam banyak bidang. Padahal dahulu Malaysia itu sempat mengimpor guru dari Indonesia loh. Dan Malaysia dulu sempat mempelajari cara mengelola ladang minyak di Indonesia. Namun sekarang Malaysia unggul dalam bidang-bidang itu. Ini luar biasa sih. Jadi Malaysia itu belajar kemudian mengembangkan sendiri lalu melampaui Indonesia. Bener banget, pantas saja Malaysia ini masuk ke dalam negara maju. Di tahun 60-an Malaysia impor guru dari Indonesia karena dianggap berkualitas. Sekarang kualitas pendidikan Malaysia jauh lebih unggul. Di tahun 74 Petronas baru berdiri. Mereka mempelajari cara mengelola ladang minyak ke Pertamina. Saat ini Pertamina kalah dari segi produksi dengan Petronas. Bahkan Pertamina setiap tahunnya impor minyak dari Petronas loh. Tahun 84 itu Indonesia capai swasembada beras dan Malaysia masih tergantung pada Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Tapi sekarang Malaysia itu produksi berasnya 3 kali lipat dibandingkan Indonesia. Dan aku yakin masih banyak lagi yang nunggu di Malaysia dari berbagai bidang, Ri. Iya bener banget, ini tuh jadi sorotan bukan karena kita ingin menjelekkan negara ya, tapi kok bisa gitu ya, negara yang sangat luas, kaya, dan sumber dayanya banyak, manusianya banyak yang pintar juga, dilampaui oleh Malaysia, padahal dulu kita yang bimbing mereka. Itulah Indonesia sekarang guys. Itulah Indonesia sekarang. Dulu kita itu banyak negara yang belajar datang ke Indonesia untuk belajar demi memajukan negaranya. Tapi sekarang contoh gamblangnya ini Malaysia, Singapura. Itu dulu belajar sama kita. Dan bahkan udah banyak sejarah yang menerangkan itu semuanya. Tapi nyatanya kita itu sekarang kalah tertinggal daripada mereka. Itu artinya kita itu tidak maju tetapi mundur ke belakang. Tetap orang-orang yang belajar sama kita itu mereka ya benar-benar belajar dan benar-benar mau memajukan negaranya. Kita sudah berganti beberapa pemimpin. Nyatanya Indonesia bukan tambah maju, tapi tambah mundur. Itu yang nyata. Dan faktanya seperti itu. Kita tidak bisa memungkiri untuk itu semuanya. Gue bangga sebagai rakyat Indonesia, tapi gue tidak bangga dengan pemerintahan yang ada. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Walaupun bercanda kita harus hati-hati juga. Nih. Tapi yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak nih seriak itu hak kita. Ini Kita selalu aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang, Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya. Ini orang siap berapa dulu? Baik berapa kau? Beliau tadi itu adalah gubernur Aceh guys. Gubernur Aceh yang baru ini gitu. Yang baru. Juga gubernur Sumut itu yang baru juga. Bobi Nasution adalah mantu dari mantan Presiden Joko Widodo. Gitu. Yang tadi itu adalah orang ya bisa dikatakan gubernur Aceh itu adalah orang yang pernah menjadi apa ya? Pimpinan juga di Aceh gitu. Jadi orang pada hormat di sana. Dan gue yakin beliau adalah salah satu orang yang tahu sejarah dari 4 pulau itu. Dan gue banyak mendengar dari sejarawan-sejarawan yang bercerita di sosial media bahwa sejarahnya 4 pulau itu yang diperebutkan antara Sumut dengan Aceh yang sekarang itu ternyata menurut sejarah itu adalah milik Aceh. Tapi kenapa kok jadi rebutan Sumut dengan Aceh gitu. Itu berawal dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri yang membuat keputusan gitu, membuat peta baru yang memasukkan 4 pulau tersebut kepada Sumut. Untuk niat hatinya ya gue nggak tahu guys ya. Niat hatinya kenapa bisa ada di Sumut, kenapa ada di menantu papa itu ya gue nggak tahu guys. Ya cuman ya pasti ada itulah ya. Ya gue curiga sih karena 4 pulau itu termasuk 4 pulau yang punya energi atau punya
apa ya? Ya sumber daya yang sangat kekayaan alam lah gitu ya. Gitu ceritanya katanya sejarahnya gitu ya. Entah kenapa ya di negara kita ini apa-apa jadi rebutan, sama-sama saudara gitu. Kenapa tidak diluruskan menurut sejarahnya aja agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi seperti dahulu? Bukankah kita saudara, bukankah kita ini adalah satu bangsa? Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Semua Ini demi dia, Nico guys. untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Wow, cinta Tapi Laura. kemajuan untuk siapa? Salah satu hal yang ingin aku bahas adalah moral Oke. disengagement. Kita membenarkan yang nggak bisa dibenarkan. Ini demi pembangunan nasional. Cuma pulau kecil, yang lain kan masih ada. Negara lain juga lebih parah kok, masa kita nggak boleh untung? Dan dari sana, keserakahan tumbuh pelan-pelan, sembunyi di balik rapat-rapat ber-AC, dibungkus jargon patriotisme. Apa yang awalnya cuma kompromi kecil soal etika lama-lama jadi hal biasa. Sampai akhirnya seluruh ekosistem dan budaya pun dikorbanin tanpa rasa malu. Ini bukan sekedar kegagalan kebijakan. It's a failure of conscience. Kegagalan hati nurani. Ironisnya, masyarakat Papua yang sekarang kita rugiin ini dulu justru penjaga surga ini. Raja Ampat bukan sekedar pulau. Ini peringatan. Kalau kita diem aja, apalagi yang kelompok serakah ini bakal rebut air kalian, tanah kalian, masa depan anak-anak kalian, kita masih punya pilihan. Bersuara sekarang, apa jelasin suatu hari nanti. Kenapa kita diem aja? Kalian pasti tahu Cinta Laura guys. Cinta Laura ini adalah artis Indonesia yang sekarang itu tengah berkarir di USA sana guys. Ya, karirnya sangat luar biasa. Cinta Laura. Dan jarang-jarang sekali Cinta Laura ini mengkritik pemerintah. Tetapi sekarang mengkritik pemerintah. Itu artinya pemerintah kita sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.